Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 9H pada hari ini, pada pertemuan kedua hari ini, bertemu lagi di mata pelajaran saya, di mata pelajaran Ibu yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kedua hari ini kita akan belajar tentang parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Lebih spesifiknya lagi, kita akan belajar tentang kedudukan kitab Mahabharata di dalam Weda. Sebelum Ibu lanjut, gimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan bisa mengikuti pelajaran Ibu sampai selesai. Jadi, anak-anak, kalian bisa buka bukunya yang sudah dapat buku paket, buka bukunya halaman 15. Buka bukunya halaman 15 tentang kedudukan kitab Mahabharata di dalam Weda. Ya, sebelum kita fokus ke kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda, mari kita belajar terlebih dahulu tentang kodifikasi dari kitab suci Weda. Kitab suci Weda itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci atau wahyu yang diterima oleh para maharesi melalui pendengaran secara langsung. Sedangkan kitab Smrti itu adalah wahyu yang diterima oleh para maharesi ditulis kembali berdasarkan ingatan beliau agar memudahkan kita untuk mempelajari isi dari kitab suci Weda. Ya. Kitab Smrti itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Wedanga dan Upaweda. Kitab Wedanga itu terdiri dari Siksa, Vyakarana, Chandra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Sedangkan kitab Upaweda itu terdiri dari Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, dan lagi satu ada Dhanurveda. Nah, di mana kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda? Nah, kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda itu juga sudah ada di dalam buku paketnya, anak-anak. Coba baca juga. Yang sudah dapat buku paket, silakan dibaca. Nah, sambil juga mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ya. Jadi, kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda itu terdapat di dalam kitab Itihasa. Nah, jadi kitab Itihasa ini adalah kesusastraan Hindu yang di dalamnya berisi tentang kepahlawanan, tentang filsafat, dan tentang mitologi, serta tentang kejadian yang bersifat nyata. Nah, Itihasa ini terbagi menjadi dua, itu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana itu ditulis oleh Maharesi Walmiki. Nah, sedangkan kitab Mahabharata, materi kita pagi hari ini, itu kitab Mahabharata, kita lebih fokus mempelajari tentang kitab Mahabharata, ya, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, kitab Mahabharata adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Maharesi atau Bhagawan Vyasa yang dibantu oleh Dewa Ganesha. Nah, kitab Mahabharata ini, kitab Mahabharata tidak hanya satu, tapi terdapat 18 parwa atau 18 bagian yang disebut dengan parwa. Nah, Mahabharata itu terdiri dari 18 kitab yang disebut dengan atau dinamai dengan Astadasa Parwa. Nah, adapun bagian-bagiannya itu
Ceritanya saling berurutan, mulai dari Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Sauptikaparwa, Satriparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedikaparwa, Asramawasikaparwa, Musalaparwa, Prastanikaparwa, dan yang terakhir Suwarga Rohana Parwa. Nah, ke-18 ini ceritanya saling berkaitan, anak-anak. Kemudian, untuk lebih jelasnya, isi-isi dari ke-18 kitab ini, penjelasan tentang kitab Mahabharata juga bisa kalian berselancar di Google atau media sosial ya, yang kalian suka, seperti misalkan Instagram, Facebook. Kalau ada penjelasannya boleh dibaca. Kalau sedikit kuotanya, itu bisa kalian baca di bukunya ya. Nah, ini ada di Wikipedia, anak-anak. Mahabharata. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India. Nah, secara tradisional, penulis Mahabharata adalah Bhagawan Vyasa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Bhagawan Vyasa dibantu oleh Dewa Ganesha. Buku ini terdiri dari 8 kitab yang dinamai atau dinamakan dengan Astadasaparwa. Kumpulan dari banyak cerita, semulanya itu terpencar-pencar dia ceritanya. Nah, dikumpulkan semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Dikumpulkan lagi cerita Mahabharata itu semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Ya. Secara singkat, Mahabharata ini menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, yaitu 100 Korawa. Pasti kalian tahu dan sering menonton kisah Mahabharata. Dulu kan ada di Antv itu, sekarang bisa kalian juga tonton di YouTube. Mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Ini menceritakan mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Pasti kalian sudah tahu. Ibu hanya menjelaskan sedikit saja ya. Puncaknya itu adalah Perang Bratayuda. Di mana perang terjadi itu di medan Kurusetra. Ini pertempurannya berlangsung itu selama 18 hari. Ini lengkap sudah di sini di Wikipedia. Nih. Adiparwa, nama kitab Adiparwa. Sampai Suwarga Rohana Parwa sudah ada. Ringkasan ceritanya juga ada. Para raja India kuno. Ini Pandawa dan Korawa, kisah Pandawa dan Korawa. Ini ada kisah tentang permainan dadu, nih pertempuran di Kurusetra, tentang silsilah keturunannya juga ada, lengkap. Yes. Gimana anak-anak sudah paham kan di mana kedudukan dari kitab Mahabharata di dalam kitab Suci Weda. Kita kembali ke PowerPoint anak ya. Kembali ke PowerPoint. Dapat kita simpulkan bahwa kedudukan kitab Mahabharata di dalam kitab Suci Weda itu terdapat di dalam kitab Itihasa. Kitab Mahabharata ditulis oleh Bhagawan Vyasa, dibantu oleh Dewa Ganesha.
Kitab Mahabharata ini terdiri dari 18 parwa yang dinamai dengan Astadasa Parwa, yang ceritanya saling berurutan, berkaitan. Nah, untuk Ibu akan beritahu sedikit kepada anak-anak untuk memahami apa yang terdapat di dalam kitab suci Weda. Untuk lebih mudah memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci Weda, itu kita terlebih dahulu harus mempelajari tentang itihasa, yaitu cerita-cerita yang berisi tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci Weda. Salah satunya kita belajar, yang sudah kita pelajari di sini adalah Mahabharata. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau belajar tentang isi parwa dari kitab Mahabharata, ya, isi ke-18 parwa dari kitab Mahabharata. Anak-anak pelajari terlebih dahulu, karena untuk pertemuan selanjutnya juga akan ada pertanyaan. Pada pertemuan ini, pertanyaannya akan Ibu post di Google Classroom. Nah, anak silakan langsung cek Google Classroom-nya, silakan dijawab pertanyaan yang sudah Ibu posting. Nah, pada pertemuan hari ini, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.